Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 76. Cepat katakan atau aku lebih baik pergi saja. Yuni berkata ketus ke Ambar karena dari tadi hanya melihat kemesraan Ambar saja dengan lelaki bernama Yanto itu. Ambar menahan tangan Yuni agar dia tak pergi dan tetap duduk pada tempatnya. Jangan mbak, iya ini akan aku katakan. Yanto memandang heran Ambar dan wajah ketus Yuni. Ada apa sayang? Sepertinya ada masalah. Anu mas, ada yang mau aku sampaikan, Ambar berkata dengan ragu-ragu. Dia melirik Yanto dan dia takut mengatakannya. Apa? Tanya Yanto dengan dahi mengernyit. Aku hamil mas, ucap Ambar dengan takut. Yanto mendeli mendengarnya. Dia terbatuk karena bertepatan dengan dia minum. Hamil? Tanyanya karena merasa tak siap. Ambar hanya mengangguk perlahan membenarkan. Iya, ucapnya menundukkan pandangannya. Bagaimana bisa Mbar? Kamu tahu kan kalau aku punya istri, ucapnya tak terima. Ya bisalah, kita kan melakukan hubungan itu, ya pasti hamil. Aku minta kamu tanggung jawab, Ambar berkata ketus ke Yanto karena tanggapannya datar saja, sikap aslinya mulai keluar. Tetapi bagaimana dengan istriku? Aku gak mau rumah tanggaku hancur Mbar. Yanto menatap Ambar tajam. Dia tak terlalu kasar karena dia melihat Yuni yang menyaksikan pertengkaran mereka dengan santai. Aku gak mau tahu om, kamu ceraikan saja istrimu itu, perintah Ambar menengkus kesal karena Yanto masih berpikiran tentang istrinya, padahal ibunya koma juga karena dia hamil. Mendengar ucapan Ambar, Yanto merasa tak senang. Dia sangat kesal mendengar ucapan Ambar itu. Berani sekali dia suruh untuk menceraikan istrinya. Enak sekali mulutmu berbicara. Kau pikir enak saja menceraikan istriku? Bagaimana nasib anak-anakku? Lebih baik kita berpisah saja, Mbar. Yanto mencibik kesal dengan Ambar. Dia hanya ingin bersenang-senang saja dan tak sangka hasilnya di luar dugaan. Hamil segala dan tentu saja menyusahkan. Kamu sangat keterlaluan, Mas. Mengapa mengajak putus setelah aku hamil? Bila kamu gak mau tanggung jawab, maka aku akan membawa kasus ini ke jalur hukum dan aku gak main-main, kata Ambar dengan sengit karena Yanto menolak tanggung jawab. Yanto memandang tajam Ambar. Wanita ini sudah berani bermain-main dengannya. Dia tertawa sinis. Silahkan bawa saja, kita juga melakukannya atas dasar saling menyukai. Kalau begitu biar saja istrimu tahu mas. Ambar berdiri juga saat Yanto juga berdiri hendak pergi. Sementara Yuni hanya duduk saja menjadi penonton. Jangan katakan apapun pada istriku Mbar. Yanto berpikir untuk tindakan selanjutnya. Tak sangka akan seperti ini. Oke, kita akan selesaikan masalah ini. Yanto menyuruh Ambar duduk kembali dan dia juga duduk. Beberapa orang yang tadi menatap heran kembali melakukan aktivitasnya walaupun masih ada juga yang menonton mereka secara diam-diam. Kenapa kamu jahat sama aku mas? Kamu janji mau tanggung jawab, tetapi di mana tanggung jawabmu setelah aku hamil? Ambar menangis dan lelaki itu hanya mengelus pundaknya. Aku akan pikirkan cara untuk selesaikan ini, Mbar. Kita harus bilang sama istrimu jika seperti itu. Ambar masih terus mengambil tisu. Jangan, tetapi aku pastikan kita selesaikan masalah ini. Aku yang akan bicarakan dengan istriku secara baik-baik, kata Yanto menenangkan Ambar. Padahal dia tak bisa menceraikan istrinya, dia hanya berkelit untuk lari dari masalah. Kamu janji kan mas? Tanya Ambar berharap. Iya, makanya kamu sabar, nanti aku kasih kabar lagi sama kamu, ucapnya lagi meyakinkan. Ya sudah, aku gak mau dibohongi mas. Jika kamu bohong, maka aku akan bawa kasus ini ke polisi, kata Ambar sesenggukan. Ya, aku tak akan membohongimu. Kamu sabar saja ya. Aku pergi dulu untuk selesaikan masalah ini, ucap Yanto. Dia hanya tersenyum untuk meyakinkan Ambar agar percaya. Mas, kamu bayar dulu sebelum pergi karena aku gak punya uang, serga Ambar. Dengan berat Yanto mengeluarkan uangnya beberapa lembar dan diserahkan ke Ambar. Terima kasih mas.
Baik, aku pergi dulu dan kamu tunggu kabar dariku, ucapnya mengulas senyum samar. Dengan bodohnya Ambar mengangguk dan dia dengan leluasa pergi begitu saja. Ambar menatap nanar kepergian sang kekasih yang sudah menghamilinya. Sang kekasih yang mengobrol janji untuk sebuah tujuan dan sang kekasih yang ternyata suami wanita lain. Ambar lalu melayangkan wajahnya pada Yuni yang hanya duduk diam dari tadi. Kenapa kamu hanya diam, Mbak? Tak ada niat kamu membela aku sama sekali. Dan mengapa kamu membawa juga adikmu ke sini jika tidak untuk membelaku? Kamu hanya menyuruhku datang dan menemanimu saja. Aku sama sekali nggak mengerti urusan kalian dan soal Wira ikut, karena jika kekasihmu menyakiti maka mereka bisa membantu karena kita wanita. Yuni berkata tenang, wajahnya hanya datar saja. Tetapi kamu sama sekali nggak membantu aku, Mbak. Sama saja aku yang selesaikan masalah ini sendiri. Kamu sama sekali nggak mau membelaku, kata Ambar kecewa pada Yuni yang hanya duduk manis saja. Kenapa kamu berharap aku membelamu, Ambar? Kamu sadar nggak kalau kamu sudah berbuat dosa dan aku kesini karena kasihan saja padamu. Apa selama ini kamu pernah membelaku? Kamu juga selalu memojokkan aku. Seharusnya kamu belajar dari kesalahan ini, Mbar. Aku diam karena aku tahu om pacarmu itu tak lebih dari seorang penipu. Dia tak akan bertanggung jawab seperti yang kamu katakan, kata Yuni menilai pria bernama Yanto itu. Jangan mencoba membuat aku kebingungan ya, Mbak. Aku sangat yakin dia baik dan mau bertanggung jawab. Kita lihat saja, Mbar. Dia tak akan mau karena dari gelagatnya dia adalah seorang bajingan. Yuni berkata sinis. Ambar mendengkus mendengar tutur mantan kakak iparnya itu. Kenapa kamu berkata seperti itu, Mbak? Kamu sama sekali nggak menunjukkan simpati padaku. Aku menyesal minta tolong sama kamu. Ambar beranjak dengan raut marah dan dia meninggalkan Yuni. Dia merasa sangat kesal dengan sikap Yuni yang tak ada pembelaan sedikit pun padanya. Yuni membiarkan Ambar pergi dan mengapa dia harus dibawa-bawa seperti ini? Dia juga marah sendiri karena Yuni dengan malas tak mau mengurus urusannya. Buat apa juga hanya menambah beban pikirannya. Dia yang berbuat maka dia juga yang harus tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sudah 3 hari berlalu dan tak ada kabar sama sekali dari Yanto. Ambar mulai resah. Sehari saja janin dalam kandungannya terus bertumbuh, dan bagaimana bila berhari-hari tak ada kabar juga. Nomor ponsel Yanto juga sudah tak aktif membuat Ambar kembali curiga. Mengapa dia berbohong dan menipu Ambar? Harus bagaimana dia sekarang? Mengapa masalah ini sangat besar? Ibunya juga terbaring tak sadar entah sampai kapan dia bangun dari komanya. Ambar benar-benar merasa bersalah. Dia merasa benar apa yang dikatakan Yuni karena Yanto seakan hilang di telan bumi dan Ambar nggak bisa menghubunginya. Harus apa dia sekarang? Ambar, kata Hamdan menghampirinya saat dia duduk di taman rumah sakit. Wajahnya pucat seperti banyak pikiran. Apa, Mas? Kata Ambar dengan lesu. Kenapa dengan wajahmu? Kenapa kamu begitu pucat? Aku baik-baik saja, seru Ambar dengan lemah. Kau sepertinya sakit, Ambar. Kenapa dengan kamu? Hamdan masih harap menatap adiknya itu. Ambar yang dalam masalah tiba-tiba menangis kejer. Dia menangis menumpahkan kekesalannya pada Yanto yang raib entah kemana. Ada apa, Ambar? Hamdan mendekati adiknya dan dia hanya menangis terseduh. Hamdan memperhatikan sekitar yang mulai melihat mereka. Om Yanto nggak tahu kemana, Mas. Aku kemarin udah jumpain dia untuk minta tanggung jawab dan dia sepertinya hilang. Nomor ponsel juga udah nggak aktif. Dia nggak mau tanggung jawab dan lari gitu aja dari aku, Mas, kata Ambar dengan pilu. Hamdan terdiam mendengarkan. Mengapa nasib keluarganya menjadi susah seperti ini? Dia juga belum pulih, istrinya dan ibunya sakit, dan ditambah masalah Ambar. Hamdan sudah nggak kuat menghadapi. Dia masih bekerja seperti biasa namun tak bisa konsentrasi sehingga pekerjaannya banyak yang terbengkalai. Mengapa nasibnya jadi seperti ini? Mengapa cobaan Tuhan sangat besar? Dalam keadaan menangis Ambar bangkit. Kamu mau apa, Ambar? Tanya Hamdan. Aku mau mati aja, aku udah gak kuat hidup, Mas, jika masalahku seperti ini, kata Ambar dengan lemah. Dia sempoyongan dan merasa pusing. Mata Ambar berkunang-kunang. Apakah dia akan mati sekarang? Kalau mati, apakah pezina matinya akan bahagia? Ambar tak sadarkan diri. Hamdan kebingungan. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.